Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model-model regulasi penyiaran ya. Model-model regulasi penyiaran di muka bumi ini ya, di dunia ini. Model ini diperkenalkan oleh Dennis McQuail. Dennis McQuail ini salah satu pakar komunikasi ya, lebih tepatnya di komunikasi massa. Beliau punya buku namanya Mass Communication Theory. Mass Communication Theory. Nah, model regulasi penyiaran yang disampaikan Dennis McQuail dalam bukunya yang berjudul Mass Communication Theory itu ada 5. Yang pertama adalah model otoriter. Model otoriter ini ya, itu di mana regulasi penyiaran itu mutlak dikuasai oleh pemerintah. Jadi lembaga sensor itu sangat kuat. Terus yang keluar di televisi, yang keluar di radio itu bisa dipastikan sudah melalui seleksi ketat oleh pemerintah itu. Di negara-negara otoriter kita bisa melihat ya, bagaimana kalau ada TV atau radio yang dianggap menyalahi kaidah-kaidah atau norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dia akan langsung dibredel, gak boleh tayang. Itu kata McQuail ya. Satu, yaitu model regulasi penyiaran otoriter, model otoriter. Yang kedua, model komunis. Sebagian pakar menyebut ini adalah sub dari model otoriter. Dia model komunis. Dia otoriter juga, tapi fokusnya pada penegakan ideologi komunis, gitu ya. Ideologi komunis, sosialis, sama rata, sama rasa dan sebagainya. Fungsinya propaganda, agitasi, organisasi. Intinya adalah propaganda, mencuci otak dan sebagainya. Sama ini sama model otoriter juga seperti itu sejatinya. Dia mencuci otak seolah-olah inilah ideologi yang terbaik itu ya komunis ini. Atau dalam, kalau dulu di Jerman ada Nazi itu ya, Nazi itu ya, dia akan melakukan propaganda bahwa inilah yang terbaik gitu. Ada juga negara-negara, pemerintah-pemerintah yang secara otoriter mengatur lembaga penyiaran harus menayangkan model atau ideologi ini, misalnya anti pada etnis ini, anti pada etnis itu. Karena pemerintah setempat itu yang otoriter itu menganggap etnis ini dan etnis itu bisa mengganggu negara atau wilayah tersebut. Ya, ada 2 tadi sudah ya, model otoriter, model komunis. Ada juga model barat paternalistis. Ini adalah model-model paternalistis. Ini maksudnya regulasi penyiaran atau aturan-aturan yang dibuat pemerintah ini berkolaborasi dengan lembaga penyiaran tentunya, dan TV dan radio, untuk menyuguhkan apa-apa saja yang baik untuk masyarakat. Jadi mereka yang punya pattern, mereka yang punya pola begitu ya, mereka yang punya kaidah, inilah yang baik, inilah yang buruk. Ini tidak hanya soal ideologi, tapi soal pendidikan, soal hal-hal yang lain juga. Termasuk nanti di dalamnya soal hubungan interaksi antar individu. Ini lebih longgar daripada otoriter tadi, lebih longgar daripada komunis tadi jelasnya. Cuma dia membuat pola-polanya itu. Pola-polanya tentunya berdasar riset-riset tertentu sesuai apa yang mereka pikirkan. Di bidang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat adalah konten penyiaran seperti ini, di bidang sosial seperti ini, di bidang agama seperti ini, dan seterusnya dan sebagainya. Ada juga, itu tadi yang ketiga ya, barat paternalis. Yang keempat adalah model liberal. Nah, ini lebih liberal, lebih bebas. Dia berprinsip bahwa ya penyiaran harus bebas. Penyiaran harus bebas, sebebas-bebasnya. Biasanya mereka lebih fokus pada konten-konten hiburan begitu ya. Mereka menyediakan informasi, tentu saja mereka menyediakan informasi, mereka menyediakan informasi yang edukatif, tapi itu tadi bebas, apa saja bisa
keluar di sana. Makanya itu kadang-kadang tayangan-tayangan yang di luar batas umurnya, misalnya 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas, itu bisa tampil di media penyiaran itu. Hanya dikasih tuntunan atau panduan bahwa ini konten 17 tahun ke atas, selesai. Masyarakat sendiri nanti yang memilih ini sesuai dengan kita atau tidak. Nah, di sini bisa bocor. Maksudnya bocor adalah anak-anak kecil bisa saja kemudian menonton itu kan, karena kan TV dan radio itu tersedia sangat bebas. Dia memberikan kebebasan sesuai kesadaran individu masing-masing gitu ya. Kira-kira seperti itu model liberal ini. Yang kelima yang disebutkan Dennis McQuail dalam Mass Communication Theory itu adalah model demokrasi partisipan. Nah, ini yang tampaknya ini cocok dengan masyarakat kekinian. Model ini dikembangkan oleh mereka yang percaya dengan adanya media penyiaran alternatif. Tentu saja kita boleh bebas, tetapi tidak bisa sebebas-bebasnya. Harus ada aturan-aturan tertentu yang kemudian membatasi konten-konten penyiaran itu tidak bisa sebebas-bebasnya tanpa pagar-pagar tertentu. Oleh karena itu, kemudian di sejumlah negara ada namanya komisi penyiaran. Jadi gak bisa bebas. Ya boleh, silahkan, tetapi ada aturan-aturan, harus ramah anak, tidak boleh eksploitasi perempuan, tidak boleh bias gender, tidak boleh bias suku, etnis, sara, dan sebagainya. Nah, itu ada komisi yang memantau konten-konten penyiaran itu. Itu tadi 5 model regulasi penyiaran yang disampaikan Dennis McQuail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.